Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Fi Ramadan dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Pertama, ada unsur-unsur hadis, yaitu sanad dan rawi, matan, sigot at-tahammul wal ada, dan mukharijul hadis. Sanad. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat dipegangi, dipercayai, atau rentetan orang yang menghubungkan dari satu perawi hadis hingga sampai pada Nabi Muhammad. Rawi adalah seseorang yang menghimpun hadis Nabi ke dalam suatu kitab hadis setelah diambil hadis dari guru. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Tahammul wal ada al hadis. Pengertian tahammul wal ada al hadis. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan hadis, riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ad'a. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ad'a adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara tertentu. Mukharijul Mukharijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdis atau al-muhaddisin yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur periwayatannya serta kelemahan hadis. Mukharij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Selanjutnya ada peta konsep metode periwayatan hadis. Ada as-sima, al-qiraah ala asyaikh, al-ijazah, al-munawalah, al-muqatabah, ilam asyikh, al-wasiyah. Asima yang berarti mendengar, yaitu seorang guru yang membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya, sedang hadirin mendengarnya, baik majelis itu untuk imla ataupun untuk yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada di peringkat tertinggi. Ada juga yang berpendapat bahwa mendengar dari seorang guru disertai dengan menuliskan dirinya lebih tinggi daripada mendengar saja, sebab sang guru sibuk membacakan hadis, sedang sang murid menulis darinya, sehingga keduanya lebih terhindar dari kelalaian dan lebih dekat kepada kebenaran. Al-qiraah ala asyaikh. Al-qiraah ala asyaikh, membaca di hadapan guru. Sebagian besar ulama hadis menyebutkan al-arad atau penyodoran, ada juga menyebutkan aradul qiraah, menyodorkan bacaan, karena murid menyodorkan bacaan kepada sang guru, seperti ketika ia menyodorkan bacaan Al-Quran kepada gurunya. Yang dimaksud adalah seorang yang membaca hadis di hadapan guru, baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang telah diteliti, sedang guru memperhatikannya atau menyimaknya baik dengan hafalannya atau dari kitab asalnya, ataupun dari naskah yang digunakan untuk mengecek dan yang telah diberi kepercayaan olehnya. Al-ijazah sertifikasi atau rekomendasi, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seorang atau orang-orang tertentu, sekalipun sang murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Al-munawalah maksudnya seorang ahli hadis memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Ajaz al-Khatib
memberikan definisi, seorang guru memberikan beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya agar sang murid meriwayatkan darinya. Al-Muqatabah yaitu seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menulis darinya sebagai sebagian hadisnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau murid yang berada di tempat lain, lalu guru itu mengirimkannya kepada sang murid bersama orang yang bisa dipercaya. Muqatabah ini memiliki dua bagian. Pertama disertai dengan ijazah. Ilam asy-syekh maksudnya seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang atau perkataan lain yang senada, tanpa menyatakan secara jelas pemberian ijazah kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Meski dengan pemberitahuan seperti itu saja, sebagian besar ulama memperbolehkan meriwayatkannya. Mereka menilai bahwa pemberitahuan semacam itu sudah mengandung pengertian pemberian izin atau ijazah dari guru kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Mereka juga menilai bahwa kejujuran dan keterpercayaan sang guru tidak memungkinkannya mengaku mendengar apa yang tidak didengarkannya. Pemberitahuannya kepada muridnya menunjukkan keridoannya untuk menerima dan meriwayatkannya. Al-wasiyah yaitu seorang guru berwasiat sebelum berpergian jauh atau sebelum meninggal agar kitab riwayatnya diberikan seorang untuk meriwayatkannya darinya. Berikut ini merupakan bentuk tahammul yang amat langka. Ulama mutakhirin menghitungnya dalam ajaran metode tahammul dengan dasar riwayat dari sebagian ulama salaf tentang wasiat kitab-kitab mereka sebelum mereka wafat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.